Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang berbahagia, kali ini saya akan mengadakan percobaan yang berjudul masalah gesekan. Ya, kita tentu sudah mendengar yang namanya gesekan. Sebenarnya gesekan itu apa? Gesekan itu merupakan suatu hambatan bertemunya dua permukaan. Jadi dua permukaan benda bersentuhan, nah itu nanti akan terjadi gesekan. Nah, sebelum kita mengetahui banyak hal yang terkait dengan gesekan, saya mempunyai beberapa alat. Ya, harapan saya nanti bisa memperjelas masalah gesekan ini. Alat-alat yang saya siapkan adalah diantaranya pertama ada uang logam. Ini ada uang logam. Kemudian ini ada amplas. Amplas yang saya lapisi dengan kardus. Ya, amplas yang saya lapisi dengan kardus. Kemudian ini ada kertas yang saya cari, kertas yang licin, ya, bungkus makanan yang licin. Kemudian juga saya lapisi dengan kardus. Ya. Kemudian yang lain adalah ini, ya, buku saja sebagai ilustrasi sebelum kita mengadakan percobaan. Satu lagi yang masih kurang yaitu penggaris, ya, penggaris. Nah, jadi ilustrasinya yang namanya gesekan itu begini, saudara. Jadi misalnya ini buku ini saya letakkan di atas meja. Kemudian kita lihat permukaan meja ini bersentuhan dengan permukaan buku ini. Nah, ini kalau kita dorong atau kita tarik itu akan terjadi gesekan. Ya, gesekan antara permukaan buku dan permukaan meja. Nah, lalu alat-alat yang saya tunjukkan tadi sebenarnya untuk apa? Itu untuk mencoba bagaimana gesekan itu, apakah selamanya gesekan itu sama saja atau ada hal-hal yang mempengaruhi gesekan itu sehingga terjadi hal-hal yang mungkin bisa lebih lancar lagi gesekannya atau mungkin malah tidak lancar gesekannya. Nah, ini akan saya coba dengan alat-alat yang kami tunjukkan tadi. Jadi pertama ini akan saya coba terlebih dulu dengan kertas ini yang saya lapisi dengan kertas licin, ya, kertas bungkus. Caranya bagaimana? Ini saya sediakan penggaris, ya, penggaris yang saya tandai karet ini nanti tingginya di sini 15 cm. Kemudian kertas ini saya buat bidang miring semacam ini, ya. Kemudian yang kertas lain yang amplas ini juga saya buat begini bidang miring ini. Nah, kedua bidang miring ini nanti di atasnya akan saya taruh uang logam. Nah, setelah saya taruh uang logam, itu pasti uang logamnya akan bergerak ke bawah. Nah, nanti kita bandingkan uang logam ketika saya taruh di atas kertas yang licin, bagaimana geraknya. Ini akan saya ganti pada
amplas, kertas amplas. Ya, artinya uang logam saya taruh di atas amplas. Nanti geraknya bagaimana? Nah, kita coba dulu yang pertama dengan kertas yang licin. Tingginya harus sama, yaitu 15 cm. Ya. Maksudnya tinggi bidang miringnya ini sama, yaitu 15 cm. Nah, kita coba. Ini tingginya 15 cm. Kemudian akan saya taruh uang logam. Bagaimana gerakannya kita amati. Begitu gerakannya. Saya ulangi lagi. Ya. Nanti dibandingkan. Sekarang kita akan membuat bidang miring ini yang kemiringannya ini dengan saya taruh amplas. Ya, ini sama-sama tingginya 15 cm. Nah, tingginya ini 15 cm, sama dengannya tadi. Kita coba, lalu taruh uang logam di atas. Bagaimana geraknya? Diamati, lalu dibandingkan. Ya. Ya, dari percobaan ini mari kita renungkan bagaimana uang logam itu ketika ditaruh di atas benda miring yang kemiringannya itu diberi kertas yang licin, kemudian dibandingkan dengan kemiringannya itu diganti dengan amplas. Ya. Dari percobaan tadi akan terlihat bahwa uang logam yang ditaruh di atas kertas licin dengan ketinggian dengan ketinggian bidang miringnya itu sama-sama 15 cm, maka ternyata uang logam itu kalau ditaruh di kertas yang licin ini geraknya lebih cepat dibanding dengan uang logam yang ditaruh di bidang miring yang kemiringannya itu diberi kertas amplas. Nah, ini tadi kalau ditaruh di sini itu jalannya lebih lambat. Jalan uang logamnya itu lebih lambat. Nah, itu hasil percobaannya. Lalu apa yang kita ketahui tentang percobaan ini yang terkait dengan gesekan tadi? Ternyata gesekan itu bisa lancar dan tidak lancar, ya, karena tempat yang dilalui gesekan itu halus atau tidak halus. Ya. Dalam percobaan tadi, karena ini kertas halus, tadi kelihatan uang logam bisa berjalan sangat cepat. Ya. Ternyata kalau ditaruh di sini, ya, amplas lebih lambat. Walaupun memang perbedaannya tidak begitu kentara. Ya. Tapi kalau di kertas amplas ini ternyata lebih lambat.
Ya. Jadi apa yang dapat kita petik maknanya dari perdebatan ini? Jadi gesekan itu kalau kasar diperkasar, dibuat kasar, ya, itu nanti gesekan itu akan semakin besar. Tapi sebaliknya, kalau dibuat licin, itu tempat gesekannya itu nanti akan semakin kecil, ya, gesekannya semakin kecil. Kalau semakin kecil itu barang yang bergesek itu akan mudah, ya. Tetapi kalau yang kasar, diperkasar itu nanti gesekannya itu akan lebih besar. Lebih besar itu kalau kita dorong, kita rasakan akan lebih berat. Tetapi kalau lebih kecil, gesekannya itu kalau kita dorong misalnya itu akan lebih ringan. Nah itulah. Lalu kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Nah kita lihat mengapa kalau kita pakai sandal, kamu lihat di alas sandal itu dibuat alur-alur, ya, dibuat alur-alur atau dalam bahasa Jawanya dibuat batikan. Nah ini gunanya supaya gesekan itu lebih besar, ya, karena diperkasar itu membuat gesekan lebih besar sehingga sandal itu kalau kita pakai itu tidak licin. Kalau licin kita bisa terpeleset, jatuh. Itulah sebabnya sandal itu dibuat alur. Tidak hanya sandal, kalau kita lihat ban mobil misalnya itu dibuat beralur. Karena apa? Supaya tidak tergelincir. Ya. Itulah saudara-saudara, kita bicara masalah gesekan, ya, ternyata gesekan bisa diperkecil, gesekan bisa diperbesar, dan akibatnya telah kita ketahui kalau diperbesar akan semakin berat, ya, kalau kita dorong misalnya, tetapi kalau semakin licin itu semakin ringan. Nah, itu ternyata bisa dimanfaatkan di berbagai industri seperti sandal, ban, dan sebagainya kaitannya dengan gesekan. Itu saya kira kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.